Manchester United secara resmi telah memperkenalkan rekrutan terbaru mereka yang akan menjadi andalan di lini depan pada musim depan, yaitu Benjamin Sesko. Pemain asal Slovenia itu didatangkan dari RB Leipzig dan dikontrak hingga 2030. Namun yang menarik, pertandingan perdana Manchester United di Liga Inggris musim ini bukan sekedar laga biasa, melainkan panggung besar untuk sebuah narasi epik yang dinanti-nantikan para penggemar sepak bola. Kedatangan Sesko di Old Trafford yang diharapkan menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan MU langsung dihadapkan pada ujian terberat, yaitu melawan rival abadi Arsenal. Lebih dari sekedar persaingan tim, pertemuan ini akan menjadi duel pribadi antara Sesko dan striker anyar The Gunners Viktor Gyökeres yang baru saja merapat dari Sporting CP. Pertarungan di Old Trafford ini bukan hanya tentang memperebutkan 3 poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi dua penyerang muda yang paling menjanjikan di Eropa yang sama-sama memiliki statistik mentereng. Sebelumnya, baik Sesko maupun Gyökeres sempat menjadi rebutan Arsenal dan juga MU. Namun pada akhirnya, The Gunners berhasil mendapatkan Gyökeres lebih dulu dan MU memilih untuk mendatangkan Sesko. Setelah sempat kesulitan pada debutnya, Gyökeres yang bergabung lebih dulu akhirnya berhasil mencetak gol perdananya untuk Arsenal saat mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 3-0. Momen ini menjadi sinyal peringatan serius bagi Manchester United, mengingat Gyökeres yang musim lalu dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Eropa telah mulai menemukan kembali sentuhan magisnya di tanah Inggris. Gyökeres, striker berusia 27 tahun asal Swedia, membawa reputasi yang luar biasa dari Liga Portugal. Selama 102 penampilannya bersama dengan Sporting CP, ia menorehkan statistik fantastis dengan 97 gol dan 28 assist. Angka ini menunjukkan betapa krusial perannya, hampir selalu terlibat langsung dalam 1 gol di setiap pertandingan. Pengalamannya juga tidak bisa diremehkan. Ia pernah mencetak 43 gol dari 116 laga saat masih bermain di EFL Championship bersama dengan Coventry. Dengan total lebih dari 300 pertandingan profesional, Gyökeres adalah striker yang telah teruji matang baik di Inggris maupun di Liga Portugal. Arsenal mendatangkannya dengan mahar sekitar 64 juta pound sterling, sebuah investasi besar yang didasarkan pada rekam jejaknya sebagai mesin gol mematikan di Eropa. Bahkan di level tim nasional Swedia, Gyökeres mencatatkan performa tak kalah impresif dengan 12 gol dalam 17 laga terakhir. Tak heran jika pelatih Mikel Arteta langsung memplotnya sebagai ujung tombak utama, berharap kehadirannya bisa mengakhiri paceklik gelar Premier League yang telah lama dinanti. Optimisme para penggemar The Gunners pun melambung tinggi, meyakini musim ini adalah waktu yang tepat untuk kembali berjaya. Di sisi lain, Manchester United menaruh harapan besar pada sosok Benjamin Sesko. Meskipun baru berusia 22 tahun, ia telah mengoleksi lebih dari 210 penampilan kompetitif. Rasionya dalam mencetak gol terus meningkat dari musim ke musim. Di musim terakhirnya bersama dengan RB Leipzig, ia mencetak 39 gol dan 8 assist, menjadikannya salah satu talenta paling bersinar di Bundesliga. Pengalaman Sesko bermain di berbagai klub dalam jaringan Red Bull, yaitu RB Salzburg, Liefering dan RB Leipzig, yang telah membentuknya menjadi pemain matang dalam sistem permainan progresif. Ia diyakini akan sangat cocok dengan skema yang diusung pelatih baru MU Ruben Amorim. Apa yang membuat Sesko begitu menarik adalah kombinasi fisiknya yang luar biasa. Postur tubuhnya yang menjulang hampir mencapai 2 meter, dipadukan dengan pergerakan yang lincah dan cepat. Profil fisiknya ini dinilai sangat ideal untuk menghadapi intensitas dan fisik yang keras di Premier League. Namun, evolusi permainannya musim lalu jauh lebih menarik. Sesko tidak lagi sekedar menjadi penyerang murni yang menunggu bola, melainkan mulai berperan aktif dalam membangun serangan. Kemampuannya ini menjadikan profil fisik Sesko nyaris tidak memiliki kelemahan sebagai seorang striker unggulan. Tingginya memberikan keunggulan mutlak dalam duel udara, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kecepatan larinya. Berdasarkan data resmi Bundesliga musim lalu, Sesko tercatat memiliki kecepatan lari maksimal 35,7 km per jam. Angka ini hanya selisih 1,5 km per jam dari pemain tercepat di Liga dan bahkan setara dengan Gabriel Martinelli, serta hanya terpaut tipis dari Erling Haaland. Perpaduan unik antara tinggi badan dan kecepatan ini menciptakan formula yang sangat sulit diatasi oleh para bek lawan. Ledakan akselerasinya sering dimanfaatkan untuk melepaskan diri dari penjagaan ketat, baik untuk menerima umpan terobosan maupun menciptakan ruang tembak dari jarak jauh. Awalnya, saat tiba di RB Leipzig pada 2023, Sesko lebih dikenal sebagai finisher murni yang sangat fokus pada penyelesaian akhir. Musim perdananya di Bundesliga menghasilkan 14 gol dengan rata-rata 0,82 gol per 90 menit.
menempatkannya di posisi ketiga tertinggi setelah Harry Kane dan Sergio Guirassy. Namun, evolusi permainannya di musim berikutnya jauh lebih mengesankan. Šeško mulai menunjukkan variasi yang lebih kaya, kerap turun ke zona tengah untuk membantu penguasaan bola dan mencetak gol dari berbagai posisi. Meskipun koleksi golnya sedikit menurun, kualitas permainannya secara keseluruhan justru meningkat pesat. Fleksibilitas dalam mencetak gol menjadi salah satu keunggulan utamanya. Terbukti dari distribusi gol non penalti yang merata, yaitu 13 gol dengan kaki kanan, 4 gol dengan kaki kiri, dan 8 gol melalui sundulan kepala. Sebagai latar belakang dari duel ini, prediksi susunan pemain kedua tim pun tak kalah menarik. Arsenal yang di musim lalu sukses menahan imbang setan merah di Old Trafford diperkirakan akan menerapkan formasi andalannya 4-3-3. Posisi kiper akan diisi oleh David Raya yang kini memiliki saingan baru yaitu Kepa Arrizabalaga. 4 bek di depan Raya akan ditempati oleh Miles Lewis Kelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba dan Jurrien Timber. Perubahan signifikan terjadi di lini tengah menyusul kepergian Thomas Partey dan Jorginho. Untuk mengisi kekosongan ini, Arsenal telah mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Dengan demikian, lini tengah Arsenal kemungkinan besar akan diisi oleh Zubimendi, Declan Rice dan Martin Odegaard. Zubimendi yang dikenal piawai sebagai jangkar akan memberikan kebebasan bagi Rice untuk menyerang, sementara Odegaard tetap berperan sebagai playmaker utama. Trisula ofensif akan diisi oleh Gabriel Martinelli, Gyökeres dan Bukayo Saka. Sementara itu, di kubu Manchester United, Ruben Amorim diperkirakan akan mengandalkan formasi 3-4-2-1 yang menyeimbangkan pertahanan dan serangan. Andre Onana akan tetap menjadi kiper utama yang juga berperan sebagai inisiator serangan dari belakang. 3 bek tangguh akan diisi oleh Matthijs de Ligt, Harry Maguire dan Leny Yoro. Di lini tengah, Casemiro akan menjadi jangkar yang tak tergantikan. Sementara Diogo Dalot dan Patrick Dorgu berfungsi sebagai wingback dinamis. Bruno Fernandes kembali akan menjadi otak serangan utama, didampingi oleh 2 penyerangan bayangan baru, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Puncak serangan akan dipercayakan kepada Benjamin Šeško. Kombinasi ini menjanjikan gaya bermain yang agresif dan solid, serta diharapkan dapat menjawab masalah seret gol yang dialami oleh MU musim lalu. Dengan semua elemen ini, laga perdana Liga Inggris antara Manchester United dan Arsenal akan menjadi tontonan yang tidak hanya syarat gengsi, tetapi juga menjadi barometer bagi masa depan kedua striker muda tersebut di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pertarungan antara Gyökeres yang telah teruji sebagai mesin gol dan Šeško yang memiliki potensi